Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baber Rahman, channel yang memberikan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari Ibu Leni Marlina dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu Leni Marlina ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman rekening koran di sebuah pemerintah sebesar 400 juta rupiah dengan jaminan rumah tempat tinggalnya. Nah, beliau karena pinjaman rekening koran setiap bulan katanya hanya diberi kewajiban bayar bunganya saja hampir 4 juta rupiah. Pinjaman direalisasi bulan Juni tahun 2024 dan dia hanya mampu bayar sampai sekitar bulan Oktober saja. Mulai bulan November, Desember, Januari tidak bisa bayar sampai dengan jatuh tempo bulan Juni ini. Itu udah oleh petugas bank disampaikan bahwa bulan ini jatuh tempo dan bank tidak dapat memperpanjang rekening korannya, harus dilunasi seperti itu. Nah, rupanya Ibu Leni ini inginnya kredit diperpanjang lagi. Dia mau bayar lagi setiap bulan sesuai dengan kewajibannya. Tapi bank menolak dan menyampaikan bila bulan Juni ini tidak disetori atau dilunasi, maka beliau akan dilelang. Dan ketika bulan April, Mei, Juni kemarin, dia dapat SP1, SP2, dan SP3. Nah, beliau akhirnya negosiasi dengan bank, mampu mengusahakan uang 80 juta rupiah sudah distorkan. Tapi oleh pihak bank diberi kesempatan hanya 6 bulan. 6 bulan dia bayar lagi bunga 4 jutaan gitu ya selama 6 bulan dan 6 bulan itu harus dilunasi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, beliau ini bingung. Saya maunya jangan diperpanjang kayak gitu. Saya maunya bank nunggu saya jual aset. Karena rumah saya sebenarnya sudah ada penawaran, tapi harganya masih terlalu jauh dari harga yang kami minta gitu. Kami pengennya melunasi saja gitu ya. Nah, beliau menanyakan apa yang harus saya lakukan agar bank bisa memenuhi permintaan saya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal Bu Leni Marlina ini pinjamannya rekening koran, maka biasanya kalau pinjaman itu tiap bulannya bunganya dibayarkan lancar, memang bank akan memperpanjang lagi kreditnya, diperbarui gitu ya. Jadi tidak terima uang, tapi kreditnya diperbarui lagi untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Seperti itu. Memang kewajiban pinjaman rekening koran itu memang menina bobokkan ya. Bayangkan pinjaman 400 juta, cuman bayar nggak sampai 4 juta gitu setiap bulannya. Jadi rasanya enteng. Dan mungkin beliau juga sudah pernah diperpanjang mungkin juga gitu ya. Dan ternyata sekarang akhirnya juga pada akhirnya nggak bisa bayar. Rekening koran itu bom waktu. Karena banyak debitur merasa enteng, pinjamannya gede, cuman bayar bunga saja sedikit gitu. Dan itu pun biasanya bayar bunganya dari nominal yang dia pakai. Misalnya plafonnya 400 juta, dia cuma pakai 200 juta, maka bunga hanya dihitung dari duit yang dia pakai saja. Yang tersisa di rekeningnya belum terpakai itu tidak kena bunga. Makanya banyak debitur rekening koran itu ternina bobokan. Nah, kalau eh, apa yang sedang dialami Bu Leni Marlina ini, kalau menurut saya, Ibu Leni Marlina sebenarnya udah dapat kebijakan bagus ya. Bank sudah bijaksana. Pada saat Ibu jatuh tempo, padahal Ibu menunggak loh ya, dari bulan November tuh udah menunggak. Dan pada saat jatuh tempo bulan bulan Juni ini, Bank mau nerima 80 juta dan mau memperpanjang lagi. Berarti kemungkinan itu kreditnya kan turun plafon ya, dari 400 turun ke 320 juta, kemudian dikasih waktu 6 bulan saja untuk bayar bunganya dan nanti harus melunasin. Nah, saya mengajak berpikirnya begini. Ibu Leni
saya tadi tidak mendapatkan informasi yang jelas penawaran calon pembeli itu di angka berapa gitu ya. Jadi kalau saya ngajak berpikirnya sederhana. Misalnya rumah ibu pasarannya katakan 1 miliar. Kemudian ada yang menawar di angka 900 juta misalnya. Terus ibu masih tahan. Kalau saya lebih baik saya lepas 900 juta. Karena apa? Sekarang kondisi ekonomi lesu, ya, bisnis properti semua mengalami eh, sama semua mengeluh gitu ya. Bisnis properti sepi, tidak banyak yang laku gitu. Banyak orang yang bisnis properti itu gulung tikar. Nah, coba Bapak Ibu lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak tulisan ruko dijual, dijual, dijual banyak. Bahkan kami punya klien punya ruko dari harga 4M ditawarkan sejak 4 tahun yang lalu turun jadi 3M, bahkan sekarang 1,5 M pun belum laku. Padahal dulu pernah ditawar 4M nggak dikasih. Sekarang minta 1,5 M nggak laku. Jadi Ibu Leni kan menjual aset bukan karena ibaratnya orang nggak butuh duit ya. Mau segini silakan, nggak mau nggak apa-apa gitu. Nggak boleh seperti itu. Ibu sedang diancam mau dilelang. Ya, jangan sampai ibu menderita kerugian yang lebih besar gara-gara ibu mempertahankan harga 100 juta, tapi ibu malah rugi lebih besar. Ya, hati-hati. Yang namanya lelang itu debitur kerugiannya 3. Pertama, reputasi, harga diri. Kedua, nilai lelang biasanya di bawah harga pasar. Ketiga, pokok, bunga, dan denda, dan biaya-biaya lelang harus dibayar semua. Jadi kalau Bapak Ibu asetnya kelelang, udah malu, dijual harganya di bawah harga pasar, pokok utang, bunga, dan denda, serta biaya lelang itu dipungut semua. Babak belur, ruginya banyak, boncos gitu. Mendingan jual sendiri. Katakan misalnya harusnya 1 miliar mintanya. Sekarang ada penawaran 900, lunasin, biarin aja 900 kasihkan. Terus nego pelunasan, 320 juta, nego lah tambah bunga 1 juta atau 2 juta. Lunas 320 juta itu. Kemudian Bapak Ibu ada kelebihan kan, dari 900 itu katakan eh, masih ada duit mungkin 900 kurangi 320. Masih ada duit sekitar 500 lebih. Masih pegang uang segitu. Bisa buat cari rumah lagi. Mungkin dapat yang lebih kecil, mungkin agak masuk. Nggak harus di tempat yang strategis lagi gitu. Tapi paling tidak, Bu Leni ini utangnya lunas, masih punya rumah gitu. Coba kalau sampai dilelang. 320 juta dilelang, karena lelang biar cepat, mungkin cuma dilelang, ternyata appraisalnya cuma 600 juta misalnya, dilelang 600 juta. Buat lunasi pokok, bunga, dan denda misalnya jadi 350 juta. Uang 600 juta dikurangi 350, tinggal 250 juta. Ibu tinggal ngantongin uang 250 juta, sisanya tinggal 250 juta. Rugi, udah malu. Pokok bunga utang harus dibayar semua, lelangnya murah gitu. Ya, jadi kalau dalam posisi seperti itu udah realistis Anda sedang butuh uang. Penawarannya nggak gampang, cari pembeli nggak gampang sekarang. Udah ada penawaran segitu ya, kasihkan saja gitu. Segera lunasi utangnya. Masih ada kelebihan kayak gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama dari Ibu Leni Malina. Saya juga akan membahas pertanyaan dari Ibu Ina dari Palembang, Sumatera Selatan. Ibu Ina ini menceritakan bahwa beliau punya kredit macet sudah hampir 1 tahun, dan beliau sejak 6 bulan yang lalu itu eh, pindah ke Jakarta bersama keluarga. Jadi karena usahanya bangkrut di kampung, kemudian dia merantau ke Jakarta bersama keluarga, rumah dikosongkan. Nah, ceritanya beberapa hari yang lalu ada petugas bank datang, nempel stiker di rumahnya karena tidak ada orang. Kemudian saudaranya yang dititipin kunci menyampaikan bahwa Ibu Ina ini sekarang di Jakarta bersama keluarga, kerja di sebuah perusahaan. Jadi dia tidak bisnis lagi, tapi sekarang suami istri kerja di sebuah perusahaan. Nah, Bapak Ibu,
Yang saya sayangkan Ibu Ina ini berkomunikasi dengan bank tapi berdebat, berkutat di hal-hal yang tidak penting gitu ya. Yang dia permasalahkan, kan ceritanya pegawai bank menyampaikan bahwa kalau sampai dengan akhir bulan Juli tidak dilunasi, maka bank akan melelang. Seperti itu. Nah, Bu Ina ini berdebat gitu. Loh kok enak saja mau dilelang gitu. Kapan Anda kasih saya SP1, SP2, SP3? Tiba-tiba mau melelang dan akhirnya terjadi perdebatan dan eh, bikin pegawai banknya juga omongannya juga menjadi ada nada ancaman, keras dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk permasalahan yang menimpa Bu Ina ini, kalau Bapak Ibu punya permasalahan yang mirip dengan Bu Ina ini, saya sarankan sebaiknya tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang eh, sepele gitu ya. Misalnya tadi kenapa saya tidak dapat SP1, SP2, SP3? Jadi Ibu Ina ini menerjemahkannya salah. Pegawai bank itu bilang kalau sampai akhir Juli nggak dilunasi maka akan diajukan lelang. Nah, pengertian diajukan lelang itu tentu akan ada proses, ada tahapan, ya. Jadi bank itu ketika mengajukan lelang nasabahnya itu ada tahapannya. Setiap berkas yang mau diajukan lelang itu harus lengkap. Misalnya ya, harus ada fotokopi KTP suami istri, kalau jaminannya pinjam harus ada fotokopi pemilik jaminan, harus ada fotokopi sertifikatnya, harus ada fotokopi ikatan jaminannya, harus ada fotokopi perjanjian kreditnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa harus lengkap? Karena kantor misalnya dilelang oleh KPKNL ya. Karena kantor-kantor KPKNL juga nggak mau disalahkan, nggak mau di kemudian hari digugat karena ada kelalaian. Makanya dia berkasnya dicek, diteliti betul. Kalau ada kekurangan disampaikan, ada kekurangan ini suruh lengkapi lagi. Kurang suruh lengkapi lagi. Begitu sampai dinyatakan lengkap, baru KPKNL akan membuat jadwal lelangnya. Jadi jadwal lelang yang buat oleh kantor lelang. Jadi Ibu Ina, sebaiknya Anda jangan memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Justru Ibu Ina fokus ke permasalahan yang dihadapin. Tentu bank pasti akan menerbitkan SP1, SP2, SP3 karena itu salah satu syarat lelang. Kalau enggak malah bank nggak bisa melelang. Tanpa adanya SP1, SP2, SP3, bank nggak bisa melelang. Nah, tapi yang jauh lebih penting adalah ibu memikirkan ini mau gimana. Apakah mau membiarkan rumahnya dilelang, bahkan terlelang, atau mau mempertahankan. Kalau kira-kira mau mempertahankan, ya berarti jangan sampai kelelang. Pertahankan misalnya asetnya dijual, rumahnya gitu. Jangan bicara sayang. Sekarang daripada rumah kosong, bahaya loh. Saya sarankan ya, kalau aset Bapak Ibu yang buat jaminan sedang mau dilelang, saya sarankan jangan dikosongkan. Rumahnya mendingan ditempati oleh siapalah kalau Anda sudah tidak menempati situ ya saudara lah suruh menempati atau kalau perlu dikontrakin. Dapat duit gitu, kontrakin aja. Jangan kosong. Karena rumah yang kosong itu akan mengundang peminat untuk ikut lelang. Ya. Nah, Bu Ina, yang harus Ibu Ina lakukan adalah bagaimana memikirkan pilihan yang kedua, lelang itu. Apakah saya harus hadapi lelangnya atau saya biarkan dilelang? Nah, kalau memang udah nggak mampu bayar, belum ada uang saat ini untuk melunasi, ya berarti hadapi lelangnya, gitu. Hadapi lelangnya, gitu. Nah, meminimalisir agar tidak laku dilelang kan bisa dilakukan. Kalau membuat bank tidak bisa melelang, nggak bisa. Atau ibu minta agar bank tidak melelang, belum tentu mau juga. Kalau dalam kondisi seperti Bu Ina ini, jelas bank nggak mau nunggu ibu dapat uang yang tak kapan gitu ya. Ibu maunya jangan dilelang, saya mau nyicil lagi. Sedangkan bank udah posisinya seperti itu, ya pasti nggak mau, nggak ada titik temu. Sekarang lebih baik ibu fokus menghadapi lelangnya. Apakah mau bikin perlawanan, gugatan, agar menjadi sengketa, agar peminat lelangnya tidak tertarik, atau bagaimana? Ya, kalau saran saya sih,
Kalau memang rumah nggak ditempatin, sementara sekeluarga udah hijrah ke Jakarta, ya mending dijual. Dijual, lunasi utangnya, jauh lebih membuat hati lebih tenang. Insya Allah nanti ada rezeki beli lagi kalau pengen beli lagi di kampung kayak gitu ya. Daripada harus berlarut-larut, harus berkonflik dengan bank, sementara bank juga punya hak untuk melelang. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.